Teman-teman semua, tonton video ini sampai habis. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. أشهد أن أبا بكر وعمر أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة في النار. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Jumat yang lalu saya ada upload tentang sahadatnya orang-orang Syiah. Dan banyak yang salah pengertian bahwa saya membahas tentang yang mayoritas orang-orang di sana beragama Syiah. Tetapi yang ingin saya bahas adalah tentang agama Syiahnya sendiri. Yang mana salah satu di video ini dalam syahadatnya mengatakan ada 3 hal. Pertama, mereka bersyahadat mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan kemudian ada tambahan Ali walilullah. Kalau teman-teman semua mendengar azannya orang-orang Syiah di masjid-masjid Iran, maka akan terdengar selain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa Ali waliyullah. Maka 3 perkataan inilah yang tidak memasukkan agama Syiah ke dalam kategori agama Islam. Maka saya ambil buku panduan dari Majelis Ulama Indonesia, yakni yang berjudul tentang mengenal dan mewaspadai penyimpangan Syiah. Nah, ini bukunya, dan penyimpangan Syiah di Indonesia. Dan ini dilengkapi pernyataan dari ulama-ulama besar Indonesia dari 4 ini. Yang pertama dari Syekh Hashim Asy'ari, kemudian kedua Profesor Dr. Hamka, kemudian ketiga Dr. Muhammad Nasir, dan yang keempat Kiai Haji Hasan Basri. Maka dari buku panduan Majelis Ulama Indonesia tentang Syiah ini, ada yang menarik di dalam buku ini pada halaman 85, dan ini sumbernya dari jawaban atas buku Dr. Quraish Shihab, yakni tentang sunnah Syiah bergandengan tangan mungkinkah. Dan buku ini adalah jawaban atas buku dari Dr. Quraish Shihab. Yang pertama adalah tentang ajaran Syiah. Dari buku yang saya ambil tentang Syiah ini adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang oleh Jibril, tentang, kata Jibril alaihi salam, akhbirni anil Islam. Akhbirni anil Islam. Apa itu Islam? Kata Jibril alaihi salam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu Ramadan wa tahujjul baita. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah bahwa Islam itu mengucapkan syahadat, kemudian puasa, kemudian salat, puasa, kemudian zakat, haji. Ada 5. Tetapi dalam buku ini tentang rukun Islam ini, orang-orang Syiah tidak berdasarkan hadis ini, tapi mereka mengatakan yang pertama adalah salat, yang kedua adalah saum, puasa, yang ketiga adalah zakat, yang keempat adalah haji, dan yang kelima adalah wilayah. Kemudian selanjutnya Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah SAW, yakni tentang akhbirni anil iman. Maka dijawab oleh Nabi SAW, ang tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadar khairi wa syarri. Engkau beriman kepada Allah SWT, kata Nabi SAW, engkau beriman kepada malaikat-malaikat Allah,
engkau beriman kepada kitab-kitabnya Allah, engkau beriman kepada rasul-rasulnya Allah, engkau beriman kepada hari akhir, dan engkau beriman yang keenam, beriman kepada qada dan qadarnya yang kita sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Tetapi dalam agama Syiah mereka mengatakan ada 5. Yang pertama ada tauhid, yang kedua adalah nubuwah, kemudian yang ketiga imamah, yang keempat adalah al-adl, dan kemudian yang keenam adalah al-ma'ad. Maka sangat berbeda sekali apa yang menjadi ciri Sunni dan Syiah. Dan ada lagi tentang hal-hal yang sangat mendasar sekali dalam buku penyimpangan, artinya mewaspadai penyimpangan Syiah di Indonesia ini. Ada lagi, yang pertama tadi yang satu, yang kedua sudah kita bahas tentang rukun iman, kemudian rukun Islam, kemudian tentang masalah khilafah. Ya, yang kita kenal khilafah itu ada 4. Yang pertama yang kita kenal adalah Khalifah Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar, yang ketiga adalah Utsman bin Affan, dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Tetapi dalam agama Syiah mereka tidak mengakui yang 3 itu. Mereka tidak mengakui Abu Bakar As-Siddiq, mereka tidak mengakui Umar, mereka tidak mengakui Utsman. Mereka hanya mengakui Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang meninggalkan tahta daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya di dalam buku dari panduan dari MUI Pusat ini adalah tentang sahabat. Sunni mengatakan bahwa kita dilarang untuk mencaci maki setiap sahabat. Ya, kita dilarang sebagai seorang Sunni. Tetapi Syiah mengatakan para sahabat itu menganggap banyak sahabat yang murtad. Kemudian tentang istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita meyakini Sayyidah Aisyah itu sangat dihormati, Ummul Mukminin. Kemudian para istri Rasulullah SAW termasuk ahlul bait. Tetapi dalam agama Syiah yang pertama Sayyidah Aisyah itu dicaci maki oleh mereka. Kemudian yang kedua, para istri dari Rasulullah SAW bukan ahlul bait. Mereka mengatakan seperti itu. Kemudian selanjutnya tentang Al-Quran. Sunni mengatakan bahwa Al-Quran dari zamannya Rasulullah SAW sampai sekarang tetap orisinil, asli. Ada 30 juz. Tetapi dalam agama Syiah sudah diubah oleh para sahabat, kata mereka. Kemudian tentang surga dan neraka. Sunni meyakini bahwa surga itu diperuntukkan untuk orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian neraka diperuntukkan untuk orang-orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi Syiah mengatakan surga hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang cinta kepada Ali, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan neraka diperuntukkan bagi orang-orang yang memusuhi Ali bin Abi Thalib. Ini perbedaan yang sangat mencolok sekali antara Sunni dan Syiah. Kemudian selanjutnya tentang mut'ah, nikah mut'ah. Sunni mengatakan bahwa nikah mut'ah itu adalah haram, sedangkan Syiah mengatakan halal dan dianjurkan. Dan ini merupakan salah satu dari perbedaan antara Sunni dan Syiah itu sangat tajam sekali perbedaannya. Kemudian terakhir masalah tentang sholat. Dan kita mahfum, kita mengetahui di dalam media sosial bagaimana sholatnya orang-orang Syiah. Salat orang Sunni meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, hukumnya sunnah. Ya. Kemudian membaca amin itu sunnah. Kemudian ketiga salat duha itu sunnah. Tetapi bagi orang-orang Syiah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri hukumnya membatalkan salat.
Makanya sholatnya orang-orang Syiah itu, mereka hanya mengatakan Allahu Akbar, tangan diluruskan di samping paha kanan, paha kiri. Ya, itu yang kita ketahui, yang kita saksikan di media-media sosial. Kemudian tentang membaca amin, maka orang-orang Syiah mengatakan kalau kita sholat di Iran, ya, terutama di masjid Iran mengatakan amin itu membatalkan sholat, kata mereka. Maka kalau orang-orang Syiah kita mendengarkan setelah membaca Al-Fatihah, kalau orang-orang Sunni mengatakan amin, maka mereka tidak mengatakan amin, diam mereka. Kemudian masalah sholat duha itu tidak dibenarkan dalam agama Syiah. Dan inilah teman-teman semua, saya tidak mengarang apa yang saya sampaikan ini, tetapi apa yang saya sampaikan ini adalah berdasarkan kitab, ya, sekali lagi kitab atau buku yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia dengan 4 ulama besar yang ada di Indonesia ini. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kali ini untuk mengcounter teman-teman yang ada di YouTube, ya, YouTube Kang Idan Channel, kemudian di Instagram Gerhadi Narbet Farm, kemudian di Facebook juga banyak sekali yang kontradiktif dengan apa yang kita bicarakan dalam konten kita tentang masalah agama Syiah ini. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.